Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. For He will be there. For He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. Yesus Tuhanku, sebab Kau sertaku selalu sertaku sepanjang hidupku. Bahagia selalu Jemaat yang dikasih oleh Yesus itu, kita akan mulai bahas Jemaat Indonesia Jemaat bagian hari ini. Begitu saya silakan Jemaat berdiri. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena telah berada di minggu Advent. Kita terus diingatkan untuk mempersiapkan diri masing-masing dalam menyambut kedatangan kembali Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya tangan kepala dan saudara Indonesia dengan seluruh kehidupan kita beribadahlah kepadanya, nikmat dan suasana bersekutu kasih dengan Tuhan dan bersama beribadah dengan berkembang di saat ini. Dalam memuji Tuhan dalam nyanyian rohani 30 bait 1 dan bait 2. Nyanyian rohani 30 bait 1 dan bait 2. Selamat datang. Turut dari surga
baru buat berdiri. Kita telah menerima pengampunan dari Tuhan. Sebab itu hiduplah dan lakukanlah hidup baru. Bagaimana tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 9. Barang siapa berkata bahwa dia berada dalam terang, tapi dia membenci saudaranya, dia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Roh Kudus menolong kita untuk mengasihi orang lain dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan ini. Jemaat dulu. Maaf yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam keadaan surga, dan hari ini adalah hari Minggu, dan sebab itu kami berdiri melakukan segala pekerjaan kami, dan kami datang ke rumah-Mu yang kudus beribadah di hari ini. Dalam perayaan Ad yang keempat, memasukilah pada tempat ibadah. Oleh sebab itu ya Tuhan, saat ini kami rindu untuk membacakan dan merenungkan firman-Mu tadi. Tapi siapakah kami ini? Kami adalah manusia yang lemah dan dosa kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami butuhkan dalam kehidupan kami. Mohon maaf Tuhan, dosa dan mengulangi kehidupan kami. Sebab itu di hari ini kami datang untuk beribadah. Kami rindu akan kebenaran firman Tuhan untuk memimpin setiap langkah kehidupan kami. Saat ini kami siap untuk membacakan dan merenungkan firman-Mu. Ampuni dosa kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang disiapkan untuk kita di hari ini dari Delegasi para orang tua. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Baru yaitu Injil Lukas pasal 1 ayat 39 hingga ayat yang ke-56. Pembacaan firman Tuhan yang disiapkan oleh Sinode GKI untuk kita hari ini terdapat dalam Kitab Perjanjian Baru yaitu Injil Lukas. Injil Lukas pasal 1 ayat 39 hingga ayat yang ke-56. Kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 39 hingga ayat yang ke-56. Baik, kalau kita sudah menyiapkan bagian ini, saya hendak membacakannya dan jemaat dapat mengikuti dalam Alkitabnya masing-masing. Pembacaan dengan perikop Maria dan Elizabeth. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, lonjaklah anaknya di dalam badannya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Berkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Apakah aku ini sampai ikut
aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperhatikan kuasanya dengan perbuatan namanya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang sungkat hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia melihat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, pada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikian bacaan firman Tuhan. Kita berbahagia adalah kita yang selalu mendengarkan firman Tuhan, lalu terdapat melakukannya dalam hidup dan kehidupan kita biar kita percaya. Kita menyanyikan Maranatha. Kalimat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dari keseluruhan pembacaan firman Tuhan di hari ini, maka tema yang disiapkan untuk kita renungkan dari pembacaan firman Tuhan hari ini berbunyi demikian: menantikan Kristus dengan saling mengasihi dan memberkati serta memuliakan Tuhan atas segala pekerjaannya. Tema khotbah untuk kita pada minggu ini berbunyi demikian: menantikan Kristus dengan saling mengasihi dan memberkati serta memuliakan Tuhan atas segala pekerjaannya. Jemaat, hari ini kita sudah memasuki bulan baru, yaitu bulan Desember, hari ke-357 minggu ketiga bulan Desember, dan minggu ke-51 dalam tahun 2024. Registrasi tahun 2024 menyebutnya sebagai tahun pemberdayaan. Di triwulan keempat, bulan Oktober, November, dan Desember tahun 2024, difokuskan pada Kristus memberdayakan persekutuan GKI guna memberdayakan pribadi, keluarga, dan dunia. Teks firman Tuhan minggu ini, Lukas pasal 1 ayat 39 hingga ayat yang ke-56, menantikan Kristus dengan saling mengasihi dan memberkati serta memuliakan Tuhan atas segala pekerjaannya. Dasar firman Tuhan ini menghantar kita hidup dalam hidup akhir keempat. Terima kasih Tuhan, jika sedang menunggu di terminal keberangkatan baik kapal maupun pesawat, apa yang telah lakukan, makan, dan lain sebagainya, perlu diperhatikan pilihan kita untuk melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Baik,
hingga ayat yang ke-45. Pada bagian ini dijelaskan tentang bagaimana Maria menantikan kelahiran Yesus. Saat itu Maria sedang mengandung dengan membangun hubungan yang saling mengasihi, saling menguatkan, dan sebagai perempuan yang mengandung bayi Yesus tidak membuat Maria eksklusif minta diperhatikan bagi orang yang harus ke Maria. Bahkan dengan berjalan kaki, Maria yang mengunjungi Elizabeth. Maria memberi salam kepada Elizabeth, dan salam Maria itu bukan saja memberkati Elizabeth, tapi dia anak yang ada di dalam kandungan Elizabeth yang sedang mengandung juga saat itu. Salam Maria itu juga membuat Elizabeth berhenti Roh Kudus, menerima salam dan dampak dalam itu bagi bayi di dalam kandungannya dan bagi dirinya sendiri. Elizabeth pun membalas doa berkat bagi Maria dan menyatakan betapa Maria diberkati di antara perempuan yang lain. Nah, kasih di dalam Tuhan, dari bagian pertama firman Tuhan kita saat ini, kita diajar menunjukkan bagaimana kita telah menyiapkan diri, kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Apakah kita telah membangun hubungan yang penuh kasih, saling menguatkan dan saling memberi berkat. Kita bisa pikirkan hubungan kita di rumah, hubungan kita dengan keluarga besar, dan dalam hidup bertetangga. Apakah ada kasih yang nyata, penguatan dan berbagi berkat? Saat lagi kita akan memasuki Natal Kristus, perayaan sukacita dan syukur. Kita di rumah sudah sangat siap. Bagaimana dengan tetangga kita atau anggota jemaat di KSP kita yang adalah janda, muda, atau anak yang dipiatu? Bagaimana juga dengan tetangga kita yang sedang sakit di masa yang akhir ini, sehingga tidak punya kesiapan apa-apa di rumah? Adakah kita tergerak untuk berkorban, memberi dari apa yang kita miliki untuk mereka? Kita bisa memberi hati yang terbuka untuk berdoa, tangan yang terbuka untuk menolong, apa yang bisa dikerjakan bagi mereka yang sakit atau yang sudah sangat tua dan hanya tinggal sendiri di rumah mereka. Atau kita memberikan apa yang kita beri akan kita terima dengan banyak cara dari pembahasan Tuhan. Mari firman ini menggerakkan kita mulai dari kita dan mulai berkat setelah kita pulang dari gereja ini. Semoga dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada bagian kedua ayat 46 hingga ayat yang ke-49 dijelaskan bagaimana reaksi selanjutnya dari Maria. Maria memuliakan Tuhan atas segala perbuatan Tuhan dalam dirinya, tetapi juga untuk umat Tuhan dan semua manusia. Untuk Maria, berkat Tuhan memilih Maria seorang perempuan sederhana, dan berkat Tuhan ini bukan karena Maria, tetapi karena Tuhan sendiri. Untuk semua orang yang takut akan Tuhan, Tuhan mengerjakan rahmat-Nya turun-temurun. Selalu ada berkat untuk yang hidupnya takut akan Tuhan. Bahkan dipelihara Tuhan dengan banyak cara. Semua berkat ini bagian dari janji kedua ini. Atas semua kebaikan dan berkat Tuhan yang telah diterima, maka Maria memuliakan Tuhan. Bahwa semua orang diberkati, dan karena itu semua orang layak memuliakan Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan
dan memberkati kita. Pengajaran firman Allah. Tuhan Allah yang sudah menjadikan manusia sebagai laki-laki dan perempuan, dan yang di dalam Yesus Kristus menebus persekutuan hidup manusia dalam lembaga pernikahan dari kuasa dosa dan maut. Dialah juga yang memanggil saudara ke dalam persekutuan hidup sebagai suami dan istri. Persekutuan hidup suami istri adalah bagian dari rencana Allah dengan seluruh ciptaannya, dan secara khusus diterapkan Tuhan sebagai rahasia dan gambaran hubungan Tuhan Yesus dengan jemaatnya, sebagaimana disebutkan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 hingga ayat yang 29, Kejadian 2 ayat 8 hingga ayat yang 25, Efesus 5 ayat 22 hingga ayat yang 33. Suami adalah kepala rumah tangga sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Sebagaimana jemaat mengasihi Kristus Tuhannya, demikian hendaknya seorang suami mengasihi istrinya, dan sebaliknya seorang istri mengasihi suaminya. Efesus 5 ayat 21 hingga ayat yang 23, diikuti ayat yang 25. Lembaga pernikahan Kristen sebagai bagian dari rencana Allah diamanatkan bagi keselamatan dan kebahagiaan manusia di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, dan menyebut dirinya sebagai mempelai jemaatnya. Itulah sebabnya firman Tuhan memberikan nasihat kepada kedua mempelai. 1. Hendaklah suami istri mengabdikan persekutuan hidup rumah tangga mereka kepada Allah dalam segala hal. Tanda pengabdian dan cinta kasih yang hidup dalam persekutuan hidup suami istri dapat didasari oleh persekutuan dengan Roh Allah dan persekutuan dengan kuasa firman Allah. Yang kedua, persekutuan suami istri dalam membangun keluarga dimaksudkan Allah menjadi berita dan kesaksian hidup yang melukiskan atau menyaksikan kepada dunia tentang kebaikan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, hendaklah persekutuan hidup suami istri dilandasi dan ditumbuhkan secara jasmani dan rohani di hadapan Allah. Yang keempat, hendaklah suami istri sehati sepikir, teguh dan kuat di tengah percobaan hidup, dengan mengenakan seluruh kelengkapan senjata rohani yang mencerminkan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Dialah gembala bagi hidup rumah tangga suami istri yang memberkati dan mengukuhkan dengan kasih-Nya. Janji nikah. Kedua mempelai silakan berdiri dan saling berjalan tangan kanan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari buku ini. Silakan. Pertanyaan-pertanyaan berikut. Adakah saudara dekat dan berjanji untuk
Ya, dengan pertolongan Tuhan saya mengaku dan berjanji. Saudari Natalia Indong. Hendaklah saudari di hadapan Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan di hadapan jemaatnya menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Adakah saudari mengaku dan berjanji untuk mengambil saudara Adolo Mamri Moku sebagai suami jaksa? Yang kedua, adakah saudari mengaku dan berjanji untuk mengasihi dia dan melayani dia, baik di waktu suka maupun duka, dalam kecukupan dan kekurangan, keuntungan dan kemalangan, di waktu sehat maupun sakit? 3. Adakah saudari mengaku dan berjanji untuk memelihara dan melayani dia sebagai suami yang beriman dan yang menuntut hidup suci dan kudus sesuai dengan Injil Kristus? Yang keempat, adakah saudari mengaku dan berjanji di hadapan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan di hadapan jemaatnya, bahwa saudari tidak akan meninggalkan dan menceraikan suamimu dan hanya akan terjadi oleh maut? Saudari Natalia Indong, apakah jawabmu? Ya, dengan pertolongan Tuhan saya mengaku dan berjanji. Tuhan mendengarkan pengakuan saudara. Iya, baik, terima Tuhan. Mari kita menyanyi bersama-sama di dalam nyanyian rohani 80 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Yesus pimpinlah, pimpinlah. Cincin, pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, lalu memasukkan cincin di jari masing-masing. Masuk ke kata, sebut nama. Cincin ini saya berikan kepadamu sebagai tanda cinta dan kesetiaanku. Ingatlah selalu betapa aku sangat mencintaimu. Ini saya berikan kepadamu sebagai tanda cinta dan kesetiaanku. Ingatlah selalu betapa aku sangat mencintaimu.
dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil Tuhan menjadi satu. Sambut kedua mempelai dengan mengucapkan Amin. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan memberkati nikah ini dan melindunginya dengan kekayaan kemurahan Allah. Tuhan menyinari nikahmu dengan wajahnya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberi kamu damai sejahtera. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita memuji Tuhan bersama-sama di dalam nyanyian Rohani 158 ayatnya yang pertama. Sila Tuhan. Sembahan perdana keluarga. Teman-teman kita menyanyi bersama-sama di dalam nyanyian Rohani 23 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Katakanlah Immanuel dan katakanlah Yesus. Amin.
Kami berjanji untuk mengajar anak-anak ini pada jalan keselamatan. Berikut, jemaat silakan berdiri dan menjawab dengan sungguh-sungguh dua pertanyaan berikut dan kami dari sini. Saya bertanya kepada anggota jemaat, apakah saudara-saudara percaya bahwa Tuhan telah menerima anak ini sebagai anggota jemaat? Apakah jawabmu? Dua, apakah saudara-saudara berjanji bahwa saudara-saudara menjadi teladan bagi anak-anak ini pada jalan kebenaran? Apakah jawabmu? Kami menyerahkan pengakuan Anda masuk pada suatu pemikiran. Maka kita menunjukkan bersama-sama di dalam Ujian Mazmur 118 ayat 1 dan ayat 95. Lalu berlaku Mohu. Aku membaptiskan engkau dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Laura Christine Mohu. Aku membaptiskan engkau dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sembahyang sebelumnya. Ya, sembahyang sebelum bersama dengan sembahyang.
Pengucapan syukur yang ketujuh dari keluarga Rumbewan mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan Yesus atas pertambahan usia anak Mario Lestaluhu yang ke-14 tahun. Pengucapan syukur yang ke-8 dari keluarga Odimara mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan Yesus. Pengucapan syukur yang ke-9 dari keluarga Jeffrey Seti mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan Yesus. Anak-anak Kristia Seti yang telah dilantik menjadi anggota polisi pada tanggal 18 Desember 2024 di Jayapura dan akan kembali pada tanggal 27 Desember 2024 di tempat tugas Mamberamo, Serang. Ucapan syukur yang ke-10 dari keluarga M. Wamar mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan Yesus untuk pertama kalinya mengantarkan anak cucu ke rumah Tuhan. Demikian pengucapan syukur di hari ini. Yang berikut perpuluhan. Perpuluhan yang pertama dari keluarga Dani Aki Hani. Perpuluhan yang kedua dari keluarga berinisial NN. Yang sudah disebutkan. Baiklah, kita bersatu di dalam doa untuk menyerahkan persembahan syukur. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang mampu di atas semua di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami membawa persembahan syukur di hari ini. Persembahan lewat tangguh yang telah kami berikan hari ini, dan Bapa yang memberkati persembahan ini, berkati kehidupan pribadi kami, keluarga, pekerjaan, keberadaan hidup kami, hingga nanti Tuhan terus memuji Tuhan, menaikkan syukur dan penghormatan kepada Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Dan hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang ada di hadapan kami dengan maksud dan tujuan untuk kebutuhan yang dilakukan. Kami lakukan Yesus yang memberkati persembahan ini supaya dapat dipergunakan sebagai manusia untuk pekerjaan pelayanan-Mu di dalam jemaat ini setiap saat. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa juga untuk persembahan syukur yang telah diberikan oleh mulai yang menerima berkatan kita di hari ini, tetapi juga anak-anak yang dibaptis di hari ini dari keluarga yang dilayani dengan sakrament di hari ini. Dan langsung memberkati persembahan ini, saya dapat dipergunakan untuk pekerjaan pelayanan-Mu. Bapa di dalam kerajaan surga, kami terus mengucap syukur dan terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini dalam doa persembahan ini, ada jemaat-jemaat yang memberikan ucapan syukurnya di hari ini sesuai dengan maksud dan tujuan dari setiap keluarga yang pada hari ini membawa persembahan syukurnya ke gereja untuk didoakan sesuai dengan pemberian Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan sediakan dalam hidup mereka. Sehingga ada pujian dan hormat dalam hidup mereka, persembahan diberikan pada hari ini. Nama dan keluarga yang telah diberangkatkan tadi dengan maksud dan tujuan dari keluarga. Tuhan mengetahui semua, Tuhan menyenangkan, biarlah Tuhan menjawab seluruh dengan kasih dan kehendak Tuhan pada mereka masing-masing. Sehingga Tuhan bersyukur dan dimuliakan dalam kehidupan mereka setiap orang. Pada saat ini juga berdoa untuk keluarga yang membawa Tuhan yang di
generasi keluarga terus dalam pemberian kerja dengan pustaka. Sesuai dengan maksud dan tujuan mereka, biarlah Tuhan adalah segala yang baik untuk kami itu terus berjalan dan mengisi dan kerja mereka dengan baik, sehingga mereka terus dari yang suku dan tempat hanya kepada Tuhan baik bagi mereka. Bapa dalam kerajaan surga, doa dan permohonan kami ini doa ucapan syukur kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pengakuan iman berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan segala tempat, kita mengaku iman percaya kita secara bersama-sama sesuai pengakuan iman kita di kepada Allah. Aku percaya kepada Allah Bapa, Pada hari ini Tuhan sekaligus Allah
berdoa untuk keluarga yang menerima pemberkatan nikah, menerima kebaptisan kudus di hari ini. Bapa di dalam kerajaan surga, sesuai dengan firman Tuhan di hari ini, hendaklah jiwa mempelai di hari ini. Biarlah Engkau adalah pelindung yang baik untuk kami itu, dapat melindungi seluruh rangkaian kehidupan mempelai di hari ini, untuk membangun kehidupan rumah tangga sesuai dengan kasih dan kehendak Tuhan dalam hidup dan kehidupan. Apapun yang menjadi pergumulan dalam kehidupan mereka, Tuhan adalah pelindung hidup kami. Tuhan adalah pemelihara hidup kami dan selalu menjawab pergumulan-pergumulan hidup kami. Biarlah Tuhan menjawab kepada mempelai betul dengan kasih dan kehendak-Nya dalam hidup mereka setiap saat. Berdoa juga untuk anak mereka yang mendapatkan kebaptisan kudus di hari ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati anak-anak ini sehingga anak-anak ini mulai hari ini dengan kebaptisan kudus yang bertumbuh dengan kasih dan kehendak-Nya. Berkati kehidupan keluarga yang ada bersama-sama dengan banyak anak-anak yang berusia ini, orang tua dari laki-laki bahkan perempuan yang akan memberkati kehidupan orang tua setiap saat, sehingga Tuhan bersyukur dan dimuliakan dalam hidup mereka. Berkatilah kehidupan keluarga besar sehingga baik adanya mereka terus memuji Tuhan, kemuliaan Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari. Di dalam kerajaan surga, pada hari ini hamba berdoa juga untuk satu anak di tengah-tengah kehidupan jemaat yang pertama kali membawa anak mereka ke rumah Tuhan. Biarlah Engkau memberkati anak kasih sehingga anak ini boleh bertumbuh dan seluruh dengan kasih dan kehendak Tuhan. Berkati kedua orang tua dan keluarga dalam mendidik dan membesarkan, sehingga mereka boleh tanggung jawab untuk mendidik dan membesarkan anak ini seluruh dengan kasih dan kehendak. Dan Bapa berkatilah anak ini pada hari ini, besok dan seterusnya. Pada hari ini juga Tuhan, kami berdoa untuk kami semua dalam pelaksanaan ibadah jemaat yang bertugas di hari ini. Nah, setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan pada kami, baik sebagai pendeta atau tua dan sianas, untuk menata layani pekerjaan pelayanan di hari ini, dan Bapa berkati hidup kami. Sebab kami membutuhkan Engkau dalam kehidupan kami secara pribadi dalam pelayanan, tapi juga dalam keluarga kami, pelayanan kami, pekerjaan kami. Kami hanya mengharapkan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, sebab Engkau adalah pelindung yang setia untuk kehidupan kami. Pada saat ini, kami berdoa juga untuk kembali mengakhir dengan atau dia Tuhan memberkati kehidupan pribadi dengan pelayanan di gereja, kami juga berkati secara keluarga, suami istri dan anak-anak, apapun yang menjadi pergumulan lewat Tuhan. Berarti Tuhan yang kaya dan menolong karena mereka membutuhkan Tuhan dalam hidup mereka, sebab Tuhan adalah pelindung yang baik untuk setiap orang. Pada saat ini juga hamba berdoa untuk kami semua yang melayani di hari ini dengan pribadi kami yang tidak tahu Tuhan mengetahui, biarlah Tuhan memberkati kami semua yang melayani pada hari ini dalam persatuan ibadah ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati dari hari ke hari sehingga kami terus memuji Tuhan dalam hidup kami. Engkau adalah pelindung yang baik dan setia dalam kehidupan kami setiap hari, setiap saat. Sesuatu kami melakukan seluruh hidup dan ibadah kami hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan. Biarlah nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, kita hendak mengakhiri ibadah di hari ini. Untuk itu mari kita memuji Tuhan bersama-sama dengan menyanyikan rohani nomor 26 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Ayat 1 kita menyanyikan dalam keadaan berdiri, dan ayatnya yang kedua kita menyanyikan ayat 1 kita menyanyikan dalam keadaan duduk, dan ayatnya yang kedua kita menyanyikan dalam keadaan berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Terus dari
Tuhan Allah yang memberi terang dan kasih-Nya kepada sesama. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian. Amin. Shalom. Demikian ibadah minggu kedua pagi ini yang dirangkai dengan ibadah minggu Advent keempat telah selesai, dan para hamba Tuhan yang melayani kemudian tadi wilayah di sini kami ucapkan terima kasih. Begitu juga kepada majelis jemaat yang telah melakukan tugas pelayanan pada saat pagi ini, serta akan mendukung ibadah pada pemain keyboard, tentulia serta petugas sound system serta konsol, dan berkati Bapak Ibu dan saudara-saudara dalam tugas pelayanan dan dalam kehidupan pribadi dan rumah tangga. Selanjutnya mari kita ikuti pertemuan tambahan tanggal 2 Desember 2024 adalah sebagai berikut: penerimaan persembahan alat amplop, pengucapan syukur sebanyak 10 amplop dengan total Rp1.300.000 dan pembunuhan 2 amplop Rp650.000, total penerimaan Rp1.450.000. Pemberitahuan disampaikan kepada warga jemaat bahwa ibadah gedung gereja yang dirangkai dengan Natal Diakonia akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 22 Desember 2024 jam 18.00 waktu Indonesia Timur. Untuk itu dimohon kehadiran jemaat untuk ibadah dimaksud, dan khusus kepada seluruh badan pelayanan unsur dan panitia serta badan tidak jemaat dimohon agar dapat mengambil bagian dalam ibadah ini. Ingat, ibadah ini adalah perayaan ibadah syukur atas gedung gereja yang telah memasuki usia ke-49 tahun dari sejak berdirinya di tahun 1975. Maka merupakan suatu momen penting dari cikal bakal keberadaan jemaat GPI Rembut Pendori yang patut kita syukuri bersama. Selanjutnya ibadah perayaan Natal yang akan kita lakukan bersama, yaitu diantaranya: yang pertama, ibadah malam kudus dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 jam 18.00 waktu Indonesia Timur atau tepat jam 6 sore. Yang kedua, ibadah Natal pertama dilaksanakan pada hari Rabu 25 Desember 2024 jam 9 pagi. Yang ketiga, ibadah perayaan Natal Jemaat dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 jam 18.00 waktu Indonesia Timur. Yang keempat, ibadah Natal kedua dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 jam 9 pagi, dan ibadah ini akan dilakukan pembaptisan kudus, sehingga pelemparan khusus akan dilakukan pada hari Senin 23 Desember 2024 jam 10 pagi di gedung gereja. Yang kelima, ibadah Natal PW akan dilaksanakan pada hari Jumat 27 Desember 2024 jam 18.00 waktu Indonesia Timur. Yang keenam, ibadah Natal PAM akan dilaksanakan pada hari Sabtu 28 Desember 2024 jam 18.00 waktu Indonesia Timur. Dan yang ketujuh, ibadah Natal PKP akan dilaksanakan pada hari Minggu 29 Desember 2024 jam 18 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya, agar tertib jalannya ibadah secara baik, maka diharapkan kepada seluruh panitia perayaan Natal agar menyiapkan dan membangun komunikasi secara baik dengan majelis jemaat serta badan pelayanan masing-masing guna sukses terlaksananya perayaan ibadah dimaksud. Selanjutnya, begitu juga dengan ibadah malam kudus tanggal 24 Desember 2024, majelis jemaat mengimbau kepada warga jemaat mengenai beberapa hal guna terlaksananya ibadah dengan tertib dan baik, yaitu yang pertama, kepada warga jemaat yang akan mengisi puji-pujian agar sudah melaporkan rencana puji-pujian tersebut mulai hari ini hingga besok Senin 23 Desember 2024 kepada majelis jemaat, dan selanjutnya diharapkan agar seluruh warga jemaat yang terlibat dalam mendukung ibadah tersebut agar dapat mengikuti gladi bersih pada hari Rabu tanggal 24 Desember jam 10 pagi waktu Indonesia Timur hingga selesai di gedung gereja.
Yang kedua, dihimbau juga kepada warga jemaat agar bersama-sama menjaga kenyamanan, ketertiban dalam beribadah, terutama pada saat ibadah. Semua hal yang membuat keributan termasuk berupa petasan agar tidak diperkenankan untuk dibunyikan selama jalannya proses ibadah sedang berlangsung. Dan terakhir, dari jiwa saat ini laki-laki 55 jiwa, perempuan 89 jiwa, anak-anak 31 jiwa, jumlah jaringan 175 jiwa. Demikian batas jemaat ini disampaikan dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat yang telah sempatkan waktu untuk hadir dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan majelis jemaat mengucapkan selamat kepada kedua mempelai yang baru saja diberkati dalam pernikahan kudus. Begitu juga dengan kedua anak yang telah dibaptis. Tuhan memberkati. Dan selamat menjalani pekerjaan yang baru di masa menjelang perayaan kelahiran Kristus Yesus Tuhan kita. Tetaplah setia dan berpegang teguh kepada setiap janji Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Demikian batas jemaat yang disampaikan, atas perhatian yang diucapkan. Terima kasih. Shalom. 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 Manseren, Shalom. Kami waktu saya kembali dengan para pelayan.